Untuk itu ke depan saya juga berharap Pak Jerry dengan Bu Citra dan tentunya dengan dukungan dari DIET dari Dewan. Tribuners Kita dan sahabat ingin otak-otak.com dapat saya informasikan langsung coba dari nanti ke depan pakai Kota Depok. Dalam pelaksanaannya, Wali Kota Depok Supian Syuri beserta sejumlah instansi, salah satunya turut hadir Wakil Ketua DPRD Kota Depok Yeti Wulandari, langsung memotong kabel secara simbolik yang ada di depan Makobrimob Kelapa II. Menurut keterangan dari Wali Kota Depok Supian Syuri bahwasanya nantinya pemerintah Kota Depok perlahan akan menertibkan kabel-kabel udara yang semrawut hingga merusak pemandangan jalan raya di wilayah Kota Depok. Ditargetkan pada tahun 2025 ini ada 7 ruas jalan atau 7 titik penataan kabel optik. Selain itu, nantinya kabel-kabel telekomunikasi tersebut harus ditanam di bawah tanah hingga tidak merusak pemandangan jalan. Sedangkan di Jalan Raya Komjen Pol M. Jasin sendiri ditargetkan perapian kabel-kabel optik selesai dalam kurun waktu selama 3 bulan. Nantinya di sepanjang jalan tersebut dari arah Bundaran UI hingga tembus ke Jalan Raya Bogor, semuanya sudah rapi dan beres hingga keberadaan kabel fiber optik tidak lagi menjadi gangguan atau perusak pemandangan. Demikian yang bisa saya sampaikan langsung dari Kota Depok, Jawa Barat. Depan lo siapa, Bang? serta Dewan kita, Wakil Dewan, kemudian dari Abjatel, kemudian dari PU, dari Brimob, semuanya kita melaksanakan kegiatan untuk memutus kabel udara untuk dipindahkan atau sudah dipindahkan di bawah, sehingga ini menambah keindahan Kota Depok dalam rangka HUT Kota Depok yang ke-26. Sudah. Untuk agenda hari ini boleh dijelaskan Pak, kemudian berapa sih kabel yang sudah diputus dan akan terputus sampai? Ya, pertama terima kasih buat seluruh pihak yang mendukung upaya kita memerintah kota, kemudian upaya kita mengantisipasi keselamatan warga. Salah satu hal yang memang kita sama-sama ketahui adanya kabel di udara yang selama ini terlihat semraut. Ini menjadi salah satu faktor yang menyebabkan kota kita kelihatan semraut. Kemudian tiang-tiang dari operator yang satu di jalan bisa ada 10 tiang yang menghambat juga perjalanan kita. Ini upaya kita lakukan adalah memindahkan kabel yang di udara untuk ke bawah, dan ini dengan dukungan dari Dewan, dengan dukungan dari Abjatel, Pak Jerry, terima kasih Ketua Abjatel yang kebetulan juga beliau warga Depok sehingga sangat bersemangat untuk mendukung program atau kegiatan kita, kemudian dengan OPD terkait tentunya, dan ini menjadi upaya kita untuk khusus Jalan M. Yasin. Rencana panjang jalan kita 5 km yang insya Allah akan di awal ini kita 2,5 km yang akan kita turunkan, nanti sisanya 2,5 km lagi Pak Jerry yang akan kita turunkan. Dan saya informasikan bahwa upaya penurunan ini adalah benar-benar semuanya menjadi inisiasi atau pembiayaan dari pihak operator Abjatel. Jadi saya berterima kasih kepada seluruh operator yang berkenan memindahkan kabel dari udara ke bawah dan tanpa harus pembiayaan melalui APBD. Mudah-mudahan ke depan kalau investasi kita APBD lebih kepada penyiapan ducting untuk tidak lagi istilah kita tadi boring ya, tidak lagi melalui pengeboran tetapi menggunakan ducting. Ini harapan kita ke depan untuk titik-titik khususnya di jalan-jalan protokol. Itu mungkin Pak, yang belum dibereskan tadi ada beberapa titik Pak, 7 ya Pak kalau nggak ya, salah. 7 yang kita sudah laksanakan di Margonda, kemudian di Jalan Tole, sekarang M. Yasin, kemudian nanti Radar Auri, kemudian kita juga Jalan Raya Sawangan, Jalan Raya Seruan, Jalan Kartini, ini menjadi titik-titik lain termasuk Jalan Cinere yang harus kita laksanakan berikutnya. Target Pak, semua akan bersih dari kabel udara kapan sih? Terus tahun ini semua? Tahun ini ya? Ya, Insyaallah. itu komitmen Abjatel membantu semua Pemda Pemkot yang ada di Indonesia ya, izin Pak Wali. Siap. Dan
Saya kebetulan putra daerah sini, Amin. ya, Terima sebagai kasih. anak Pak Wali siap support. Amin. Program-program dari Amjatel juga ini yang sulitnya moratorium di industri ini, semua yang berbau bisnis semua harus ditempatkan secara matriks, ya. Apalagi kepentingannya baik user, baik warga atau utilisator, misalnya berjalan kaki, bersepeda motor, kendaraan, termasuk program-program strategis baik pusat, baik provinsi, baik kota itu sendiri. Di sini kami Amjatel menyatakan siap support, full support yang sebesar-besarnya. Udah berapa persen Pak di Depok yang sudah? Kurang lebih 7%. Dari datanya Amjatel 344 km se-Jabodetabek ini baru 7%. Jadi kalau masuk nanti kurang lebih 7 ruas jalan yang disebutkan tadi Pak Wali itu menambah hampir 10%. Jadi kita mau ini sustain. Jadi tahun ke tahun semua terintegrasi, apalagi kita dapat pemerintah ketika ini jadi aglomerasi. Jadi semua harus terkoneksi. Contoh nyata mungkin Gubernur DKI sudah buka jalan ke Tangerang. Jadi ini menjadi keniscayaan kita saatnya kolaborasi dan sinergi. Tidak melihat latar belakang partai kepentingan apa. Kepentingan cuma satu, NKRI, Indonesia harga mati. Ada lagi rekan-rekan wartawan? Izin, saya udah cocok jadi ini. Bicara ya. Cocok. Wali, Ya. ini salah satu penegakan perda utilitas ya.